Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Nupia Tamala. Di sini pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi dari analisis real, yaitu titik cluster dan limit fungsi. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang titik cluster. Kita lihat definisi 4.1.1, yaitu definisi dari titik cluster, dimana definisinya adalah misalkan A subset R, atau bisa disebut himpunan A ini merupakan subset dari bilangan real. Suatu titik C elemen R adalah titik cluster dari A jika setiap lingkungan delta, atau bisa ditulis P delta, lingkungan delta dari C, P delta C, memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C. Nah, kita ingat materi sebelumnya tentang lingkungan. Apa itu lingkungan di sini? Dari materi sebelumnya dibahas tentang lingkungan epsilon A atau P epsilon A, di mana P epsilon A ini sama dengan himpunan X elemen R, di mana mutlak dari X dikurangi A ini akan kurang dari epsilon. Maka untuk A elemen R terdapat X, pernyataan X ini termuat dalam lingkungan epsilon A, sehingga bisa ekivalen dengan pernyataan yang X min A itu lebih dari negatif epsilon dan kurang dari epsilon, atau X ini lebih dari A dikurangi epsilon dan kurang dari A ditambah epsilon. Maka bisa kita katakan X ini anggota dari interval terbuka A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Nah, jadi bisa kita katakan lingkungan dari delta C ini, lingkungan delta dari C itu sama dengan atau ada pada interval terbuka C dikurangi delta sampai C ditambah delta. Jadi maksudnya dari definisi ini adalah ada suatu titik di mana titiknya itu merupakan irisan dari lingkungan delta C dan himpunan A, dan titik tersebut itu berbeda dengan C. Nah, dari C memuat paling kurang satu titik dari A yang berbeda dengan C, maka titiknya itu berbeda dengan C. Catatannya, titik C ini merupakan anggota dari A atau juga bisa bukan anggota dari A, tetapi meskipun demikian itu tidak menentukan apakah C itu suatu titik cluster dari A atau bukan. Karena secara khusus yang diperlukan di sini adalah titik-titik dalam yang merupakan irisan dari lingkungan delta dari C dan irisan dari lingkungan delta C dan himpunan A yang berbeda dengan C, agar C ini menjadi titik cluster dari A. Nah, selanjutnya kita lihat teorema 4.1.2 yang berbunyi suatu bilangan C elemen R merupakan titik cluster dari A subset R jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A dengan AN-nya itu tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli, sedemikian sehingga limit AN-nya itu sama dengan C. Atau bisa kita katakan di sini C itu adalah suatu titik cluster dari A kalau di dalam A itu terdapat barisan bilangan AN dan limit AN-nya itu sama dengan C. Kita lihat pembuktiannya.
merupakan titik klaster dari A, maka untuk setiap N bilangan asli, lingkungan 1 per N atau lingkungan 1 per N dari C memuat paling kurang satu titik yang berbeda dengan C. Jika titik yang dimaksud adalah AN, maka AN ini adalah elemen dari A, dan AN ini tidak sama dengan C, dan juga limit AN ini sama dengan C. Limit AN-nya sama dengan C. Kemudian sebaliknya, karena di sini jika dan hanya jika dari teoremanya, maka sebaliknya jika terdapat suatu barisan AN dalam A tanpa himpunan C dengan limit AN-nya itu sama dengan C, maka untuk sembarang delta yang lebih dari 0 terdapat bilangan asli K delta sedemikian sehingga jika N-nya itu lebih dari sama dengan K delta, maka AN-nya itu merupakan elemen dari lingkungan delta dari C atau Pi delta C. Oleh karena itu, lingkungan delta dari C memuat titik-titik AN dengan N-nya itu lebih dari sama dengan K delta, yang mana termuat dalam A dan berbeda dengan C. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Jika A1 itu merupakan interval terbuka dari 0,1, maka setiap titik dalam interval tertutup 0,1 merupakan titik klaster dari A1. Perhatikan bahwa 0 dan 1 ini adalah titik klaster dari A1. Meskipun titik-titik itu tidak termuat dalam A1, semua titik dalam A1 itu adalah titik klaster dari A. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu suatu himpunan berhingga tidak mempunyai titik klaster. Jadi suatu himpunan yang berhingga itu tidak mempunyai titik klaster. Begitu juga yang C, himpunan yang tak berhingga N, berarti himpunan tak berhingga dari bilangan asli ini tidak mempunyai titik klaster. Selanjutnya kita bahas tentang limit fungsi. Nah, kita lihat definisinya dari limit fungsi, yaitu misalkan A subset R, himpunan A itu merupakan subset dari bilangan real, maka ada F ini memetakan A ke R, dan C suatu titik klaster dari A, kita katakan bahwa suatu bilangan real L itu merupakan limit dari F pada C. Jika diberikan sembarang lingkungan epsilon dari L, atau ditulis dengan pi epsilon L, terdapat lingkungan delta dari C sedemikian sehingga jika X-nya itu tidak sama dengan C, sembarang titik dari lingkungan delta C atau pi delta C itu irisan A, maka Fx-nya ini termasuk dalam lingkungan epsilon L atau pi epsilon L. Selanjutnya, jika L merupakan suatu limit dari F pada C, maka kita juga mengatakan bahwa F ini konvergen ke L pada C. Nah, konvergen, kita garis bawahi konvergen berarti ya kita sering tuliskan L-nya itu sama dengan limit Fx mendekati C atau L sama dengan limit Fx dengan X-nya itu mendekati C. Nah, ini simbol limit yang sudah kita ketahui. Kita juga mengatakan, bahwa Fx-nya ini menuju L sebagaimana X mendekati ke C, atau Fx ini menuju L sebagaimana X menuju ke C dengan simbolnya itu Fx menuju L sebagaimana X menuju C. Nah, simbolnya kayak gini. Juga dipergunakan, tulisan ini atau simbol ini dipergunakan untuk menyatakan bahwa F-nya ini punya limit pada C. F-nya mempunyai limit pada C jika F-nya tidak mempunyai suatu limit pada C, kita juga mengatakan bahwa F-nya ini divergen pada C. Selanjutnya yaitu teorema tentang ketunggalan limit fungsi.
Jika F memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka F hanya dapat mempunyai satu limit pada C. Jadi untuk satu titik klaster itu tidak mungkin F-nya ini punya lebih dari satu limit pada titik klaster tersebut. Nah, kita lihat pembuktiannya. Andaikan kontradiksi, jadi kita buat kontradiksi. Tadi kan F-nya itu tidak mempunyai lebih dari satu limit. Andaikan kontradiksi, yaitu terdapat bilangan real L aksen itu tidak sama dengan L double aksen yang memenuhi definisi 4.1.4, yaitu definisi limit fungsi. Kita pilih epsilon yang lebih dari 0, sedemikian sehingga lingkungan epsilon dari L aksen dan lingkungan epsilon dari L double aksen itu saling lepas. Sebagai contoh, kita dapat mengambil sembarang epsilon yang lebih kecil dari setengah dikali mutlak L aksen dikurangi L double aksen, maka menurut definisi limit fungsi terdapat delta aksen itu lebih dari 0, sedemikian sehingga jika x-nya itu sebarang titik dalam irisan antara A dengan lingkungan delta dari C, lingkungan delta aksen dari C, dan x-nya itu tidak sama dengan C, maka fx-nya itu termuat dalam lingkungan epsilon dari L aksen. Sehingga secara serupa terdapat delta double aksen yang lebih dari 0, sedemikian sehingga jika x-nya itu sembarang titik dalam A irisan lingkungan delta double aksen dari C dan x-nya itu tidak sama dengan C, maka fx-nya itu termuat dalam lingkungan epsilon L double aksen. Kayak tadi sama. Sekarang kita ambil deltanya itu sama dengan minimal dari himpunan delta aksen sampai delta aksen, delta double aksen, dan misalkan lingkungan delta dari C itu karena C-nya itu titik klaster dari A, maka terdapat paling sedikit satu titik X, di mana X0-nya itu tidak sama dengan C. Titiknya itu X0, karena dari definisi yang tadi bahwa titiknya itu tidak sama dengan C, sedemikian sehingga X0-nya itu anggota dari irisan antara A dengan lingkungan delta dari C. Akibatnya fx0 mesti termasuk dalam lingkungan epsilon L aksen dan lingkungan epsilon L double aksen, yang mana kontradiksi dengan fakta bahwa kedua himpunan ini saling lepas. Jadi asumsi bahwa L aksen tidak sama dengan L double aksen itu merupakan limit-limit F pada C itu menimbulkan kontradiksi. Nah, untuk selanjutnya teorema kriteria epsilon delta untuk limit. Teorema 4.1.6, misalkan F-nya itu memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka limit f x mendekati C itu sama dengan L jika dan hanya jika untuk sembarang epsilon yang lebih dari 0 terdapat suatu delta epsilon yang lebih dari 0, sedemikian sehingga jika F-nya itu elemen A dan mutlak X min C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta epsilon, maka mutlak Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, biasanya teorema ini dipakai di kalkulus juga untuk membuktikan limit dengan menggunakan epsilon delta. Nah, selanjutnya kita lihat teorema 4.1.2 yang berbunyi suatu bilangan C elemen R merupakan titik klaster dari A subset R jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A dengan AN itu tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli, sedemikian sehingga limit AN itu sama dengan C.
Atau bisa kita katakan di sini C itu adalah suatu titik cluster dari A kalau di dalam A itu terdapat barisan bilangan AN dan limit AN-nya itu sama dengan C. Kita lihat pembuktiannya. Jika C merupakan titik cluster dari A, maka untuk setiap N bilangan asli, lingkungan 1/N atau lingkungan 1/N dari C memuat paling kurang satu titik yang berbeda dengan C. Jika titik yang dimaksud adalah AN, maka AN ini adalah elemen dari A. Dan AN ini tidak sama dengan C. Dan juga limit AN ini sama dengan C. Limit AN-nya sama dengan C. Kemudian sebaliknya, karena di sini jika dan hanya jika dari teoremanya, maka sebaliknya jika terdapat suatu barisan AN dalam A tanpa himpunan C dengan limit AN-nya itu sama dengan C, maka untuk sembarang delta yang lebih dari 0 terdapat bilangan asli K delta sedemikian sehingga jika N-nya itu lebih dari sama dengan K delta, maka AN-nya itu merupakan elemen dari lingkungan delta dari C atau Pi delta C. Oleh karena itu, lingkungan delta dari C memuat titik-titik AN dengan N-nya itu lebih dari sama dengan K delta yang mana termuat dalam A dan berbeda dengan C. Nah, selanjutnya kriteria kedipergenan. Nah, dalam hal ini ada kalanya suatu bilangan tertentu itu bukan limit dari suatu fungsi pada suatu titik. Dalam kriteria divergensi berbunyi misalkan A-nya itu subset R, himpunan A merupakan subset dari bilangan real, maka ada fungsi F memetakan A ke R dan C elemen dari R suatu titik cluster dari A. Untuk yang pertama, jika L-nya itu elemen R, maka F-nya itu tidak mempunyai limit L pada C. Jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn dalam A dengan Xn itu tidak sama dengan C untuk semua N elemen N. Untuk semua N bilangan asli sedemikian sehingga barisan Xn-nya ini konvergen ke C, tetapi barisan Fxn itu tidak konvergen ke L. Jadi untuk kriteria kedipergenan itu barisan Fn-nya ini konvergen ke C, tetapi barisan Fxn itu tidak konvergen ke L. Berbeda dengan kriteria barisannya itu bahwa berbunyi barisan Xn ini konvergen ke C dan barisan Fxn-nya juga konvergen ke L. Sebaliknya, kalau untuk kriteria barisan. Untuk selanjutnya, untuk poin yang kedua, fungsi F tidak mempunyai limit pada C jika dan hanya jika terdapat suatu barisan Xn dalam A dengan Xn-nya itu tidak sama dengan C untuk semua N bilangan asli sedemikian sehingga barisan Xn-nya itu konvergen ke C, tetapi barisan Fxn-nya itu tidak konvergen dalam R.
segitu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.